Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci dan dikucilkan, dan namamu dicela serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, ditemani hujan yang lumayan deras, semoga suara saya masih terdengar, dan mari kita merenungkan bersama bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan. Tentunya bagi kita akrab, sabda bahagia terdengar sangat bisa dipahami dan akrab dengan telinga kita karena kita pernah mendengarnya. Dan sabda bahagia sore hari ini diteguhkan oleh pewartaan Yeremia untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, memiliki harapan istilahnya. Dan harapan kita ini berakar dari pengalaman kebangkitan Kristus yang oleh Santo Paulus dikatakan dengan penuh semangat sebagai inti iman Kristiani di dalam bacaan kedua. Beriman berarti percaya pada kehendak Allah. Sederhana dan mudah dimengerti. Kehendak Allah adalah kebahagiaan kita, kebahagiaan manusia, kebahagiaan umat manusia ciptaan Tuhan. Tetapi justru persis harapan dan panggilan untuk bahagia ini yang kadang ditolak mentah-mentah karena kadang mengandalkan kekuatan sendiri atau bisa juga karena fokus pada hal-hal yang sebenarnya adalah sarana, tetapi kita jadikan itu yang paling utama. Lantas kita abai dan menjauh dari Tuhan. Ini pesan yang disampaikan oleh Yeremia di dalam bacaan pertama. Disampaikan dengan kontras antara kutuk dan berkat, lalu konsekuensi yang menyertainya. Maka marilah kesempatan sore hari ini kita bisa merenungkan ketiga bacaan yang baru saja kita dengarkan. Kalau kita ulang kembali, kita akan melihat ada perbandingan dalam bacaan pertama, bacaan kedua, maupun bacaan Injil. Perbandingan di dalam Yeremia antara kutuk dan berkat bagi mereka yang mengandalkan Tuhan atau berharap pada diri sendiri. Antara percaya dan tidak percaya dalam surat Rasul Paulus. Antara bahagia dan celaka dalam sabda bahagia di dalam Injil. Maka kita bertanya, lantas bagaimana kita memahami
sabda bahagia ini. Bagaimana kemudian kita merenungkannya dalam terang iman dan dalam situasi konkret kita saat ini di tahun 2022 dengan gelombang pandemi yang masih kita rasakan. Dan apa bentuk nyatanya bagi kita dalam hidup, pekerjaan, studi, relasi, dan secara konkret keseharian kita. Saudara-saudari yang terkasih, sabda bahagia ini kita pahami ditujukan bagi mereka yang berkesusahan. Tadi bisa kita dengarkan ada yang miskin, yang sekarang lapar, kemudian yang sekarang menangis. Santo Lukas dengan penyebutan kata miskin itu ingin menunjukkan atau ingin menggambarkan situasi mereka yang dalam perjanjian lama dikenali sebagai orang-orang yang tidak terlindungi, orang-orang yang dieksploitasi, orang-orang yang terpinggirkan dan tidak bersuara, korban-korban ketidakadilan, mereka yang sering dirampas hak dan martabatnya oleh kekuasaan atau kesewenang-wenangan. Itulah sebabnya mereka ini lapar, mereka ini menangis, mereka ini teraniaya. Dan janji penghiburan, kebahagiaan itu diberikan kepada mereka. Sangat terasa sekali ketika ini disampaikan di zaman Yesus ketika mereka sedang dalam posisi di bawah penjajahan bangsa Romawi. Maka artinya bukanlah menyatakan kebahagiaan supaya mereka ini tetap dalam situasi susah, bahagia saja di dalam situasi susahmu. Bukan pula untuk kemudian kamu bahagia saja sekarang dengan situasi susahmu, kita akan ada janji keselamatan. Terlepas dari persoalan nyata, kemudian hanya memikirkan hal-hal surgawi. Sama sekali bukan. Justru dengan sabda bahagia, Yesus ingin menyampaikan suatu cara baru hadir di tengah-tengah masyarakat. Juga panggilan keberpihakan, bertindak dan peduli pada sesama yang paling menderita dan dunia yang tidak berdaya. Khususnya saat ini di tengah krisis pandemi yang sangat kita rasakan di dalam situasi pekerjaan, situasi kuliah, kesehatan, keluarga, di masyarakat. Dan sabda bahagia ini bisa dikatakan sebagai program kerja Yesus, program yang ingin diberikan dan kepeduliannya serta semestinya menjadi kepedulian kita pula. Tuhan ingin menawarkan kehidupan yang adil, bahagia, dan kebebasan penuh. Lantas mereka yang menerima inilah yang kemudian dinyatakan diberkati. Berbahagialah kamu semua. Karena sabda bahagia sekali lagi, di satu sisi ada tujuan yang ingin dicapai pengikut Yesus, kebahagiaan bagi setiap pribadi, tetapi juga di sisi lain sikap kita menempuh jalan untuk mencapai kebahagiaan itu. Dan bisa kita bahasakan dalam renungan kita sore hari ini mengikuti Paus Fransiskus dalam dokumen Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah. Sabda bahagia ini bisa sebagai orientasi kehidupan Kristiani kita, kacamata untuk memandang hidup kita. Lalu di akhir Santo Lukas menuliskan ada pula anti sabda bahagia, lawannya yang akan membuat kita mengikuti jalan yang salah. Bukan berarti kemudian kenyamanan yang disampaikan Santo Lukas itu dikritik habis-habisan. Tetapi situasi ketika kita hanya berada di zona nyaman, itulah yang kemudian disampaikan sebagai sebuah kritik. Contoh, dalam Yeremia dikatakan mengandalkan diri sendiri semata-mata. Dalam Paulus dikatakan ketidakpercayaan pada Yesus. Dan dalam Lukas di bagian akhir jebakan zona nyaman. Maka sabda bahagia yang menjadi panduan kita, rencana perjalanan navigator Kristiani, itu menjadi sarana bagi kita untuk memiliki orientasi. Bukan tentang menjadi bahagia terpuruk karena miskin, lapar, atau menangis. Juga bukan tentang menyerah, pasrah, kalah. Bukan sama sekali. Kebahagiaan yang muncul dari sabda bahagia berlandaskan bahwa ada iman kita kepada Tuhan yang berpihak selalu kepada kita umatnya. Dan
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang paling membutuhkan. Dan keyakinan usaha itu bisa kita lakukan saat ini, di tahun 2022 ini, dengan situasi pandemi yang kita hadapi ini, dengan kejatuhan dan keterpurukan yang barangkali dihadapi oleh tetangga, sesama, atau orang-orang terdekat kita. Sehingga peringatan di bagian akhir Injil membuat kita waspada supaya kita sebagai orang Kristiani tidak tinggal di zona nyaman, istilahnya comfort zone begitu, dan melupakan sesama yang paling membutuhkan. Sebab Lukas di bagian akhir menyampaikan kata-kata yang tentu tidak bisa dilunakkan sama sekali. Membandingkan antara miskin dan kaya, lapar, puas, menangis, tertawa, benci, diusir, yang dibicarakan baik-baik, menunjukkan ketidakharmonisan ketika kita hanya sebagai orang Kristiani berdiam saja, atau tinggal tadi di dalam zona nyaman kita. Seolah-olah sekitar kita itu aman, tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak ada persoalan, padahal ada orang-orang yang berkesusahan. Sebagai orang Kristiani kita tidak bisa berleha-leha. Inilah orientasi yang ingin dibawa Yesus dengan sabda bahagia. Kita diundang untuk terlibat, diundang untuk ambil bagian dalam membawa harapan juga kebahagiaan bagi sesama. Konkretnya, kita bisa menghidupkan identitas Kristiani lewat tindakan nyata kita, kepedulian berbagi, kelompok-kelompok pelayanan di paroki, terlibat di gereja, ada OMK, RKK, PIA, Papita, dan sebagainya. Ada donor darah, berbagi sembako, relawan paroki, dan seterusnya. Sehingga dalam terang sabda bahagia, mereka yang mencari rasa aman sendiri, artinya menutup diri, berarti pula menutup mata, berarti pula melanggengkan kesulitan atau ketidakadilan di sekitarnya. Dan kata-kata Yesus sangat mengkritik logika mereka yang memilih buta untuk mewujudkan nilai-nilai hidup Kristiani. Dia memperingatkan bahwa kasih Kristiani adalah berani mengambil tanggung jawab, ambil bagian pada kepedulian gereja, pembawa harapan dan kebahagiaan. Kalau istilah teman-teman remaja, be the start of hope. Menjadi awal dari kebahagiaan itu, menjadi awal dari harapan itu. Benar bahwa keselamatan dan kasih Tuhan adalah untuk semua orang, tetapi yang bertahan dalam logika keegoisannya, dalam zona nyamannya, tentu rasa-rasanya tepat untuk merenungkan kembali sabda bahagia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama berani untuk keluar dari zona nyaman kita, dan berjalan sesuai dengan kacamata yang diberikan Yesus kepada kita sejak zaman gereja perdana, dan saat ini estafet itu ada pada tangan kita masing-masing sebagai orang Kristiani. Dan merenungkan bacaan-bacaan, bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, tepatlah di situasi ini adalah tantangan untuk keluar dari kenyamanan. Ketika mendengarkan ini ada tantangan untuk bagaimana aku bisa kemudian peduli dan terlibat. Bagaimana kemudian aku bisa hadir di gereja, di masyarakat, di lingkungan, dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang aku jumpai. Maka marilah bersama-sama kita mohon rahmat kehendak kuat dan sanggup untuk menjadi pembawa kebahagiaan awal dari harapan bagi kita, bagi keluarga, dan orang-orang yang kita jumpai. Jadilah awal dari harapan. Berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua.